JK ungkap asal-usul tanah ribuan hektar milik Prabowo. Yusuf Kala atau JK Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI mengungkapkan bagaimana calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto bisa memiliki lahan ratusan ribu hektar. Lahan ratusan ribu hektar milik Prabowo sempat disinggung oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dalam debat kedua pada hari Minggu 7 Januari yang lalu. JK pun mengatakan saat dirinya baru menjadi wakil presiden untuk periode 2004 hingga 2009, Prabowo pernah datang ke kantornya. Ia mengungkapkan keinginannya untuk mengakuisisi pabrik kertas milik seorang pengusaha yang macet di salah satu bank BUMN. Mendengar perkataan Prabowo tersebut, JK pun lantas meminta Direktur Utama Bank Mandiri yang saat itu dijabat oleh Agus Martowardoyo untuk meng-cross-check kebenarannya. Dan Agus pun bersedia menjual kepada pengusaha nasional asalkan pembayarannya dilakukan secara tunai. JK kemudian mengungkapkan karena pabrik yang dibeli Prabowo merupakan pabrik kertas sehingga mempunyai lahan untuk hutan industri seluas kurang lebih 200.000 hektar. Lebih lanjut, ia juga mengatakan pihaknya tidak pernah memberikan lahan kepada Prabowo, namun hanya memfasilitasi pembelian antara Prabowo dan Bank Mandiri saja. Kemudian dalam debat Capres pada Minggu 7 Januari malam hari, Anies Baswedan sempat menanyakan soal lahan 340.000 hektar milik Prabowo. Ia mengatakan kepemilikan lahan itu adalah ironis. Dan menurut Anies, sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo belum bisa mensejahterakan prajurit TNI. Lantaran masih banyak yang belum memiliki rumah. Pernyataan Anies yang menyinggung tanah Prabowo dalam debat Capres kedua itu pun berujung pelaporan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Anies dilaporkan ke Bawaslu karena diduga melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C, JO pasal 521 Undang-Undang Pemilu, dan juga pasal 72 ayat 1 huruf C tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Laporan tersebut dilayangkan oleh kelompok yang bernama Pendekar Hukum Pemilu Bersih atau PHPB ke Bawaslu pada Senin 8 Januari. Karena banyak yang bertanya, daripada saya jelaskan satu persatu, saya jelaskan saja bersamaan. Karena di debat pembicaraan di TV juga banyak yang sampaikan itu. Yang mengatakan bahwa lahan yang dimaksud Anies di Kalimantan yang dikuasai oleh Pak Prabowo itu saya yang berikan, ya kan? Nah, saya ingin jelaskan begini. Waktu awal saya wakil presiden zaman SBY-JK, tamu saya yang pertama, kira-kira 10 hari setelah saya menjabat, itu datang Pak Prabowo menemui saya di kantor. Karena saya sudah kenal lama baik, teman baik, saya sudah kenal baik. Nah, saya bilang silakan duduk Pak Jenderal. Nah, ada apa nih? Dia bilang dia ingin untuk melanjutkan bisnis, ingin membeli Kiani Kertas, PT Kiani Kertas, pabrik kertas di Kalimantan itu, milik bekas milik daripada Bob Hasan yang market di bank. Katanya di bank mana marketnya? Saya bilang di Mandiri. Oh, serius ini? Serius. Oke, baik. Jadi saya telepon di Rut Mandiri, Pak Agus Martowardoyo. Saya bilang, ini benar nggak Kiani Kertas Anda mau jual? Karena kredit macet. Ya Pak, mau jual. Berapa harga? Ya bilang sekarang kita mau jual 150 juta dolar. Dan sudah ada peminatnya dari Singapura. Sudah mau beli.
sebenarnya jangan jual ke Singapura, lebih diberi oleh pengusaha nasional, jangan ke asing. Saya pegang selalu prinsip itu. Boleh Pak, asal cash, tidak boleh restrukturisasi, pinjaman dipinjamkan lagi, tidak harus cash. Jadi di depan saya masih ada Pak Prabowo, saya sampaikan ini boleh, tapi cash $150. Mau nggak? Mau. Jadi sekarang saya bilang, setelah ini Anda pergi ke Mandiri, ketemu Pak Agus. Nah, ketemulah, deal. Tinggal beberapa waktu kemudian maka dia bayar, dan itu kemudian menjadi milik Pak Prabowo, pabrik itu. Rupanya karena pabrik kertas, maka punya lahan luas untuk menjadi hutan industri. Jadi hutan industri untuk menanam pohon untuk bahan baku pabrik kertas. Itulah luasnya di Penajam itu lebih 200.000. Jadi hanya hak untuk menanam HTI, hak pengelolaan kira-kira itu. Mungkin AHG saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Tapi biasanya itu pengelolaan. Itulah kenapa Pak Prabowo memang punya lahan seperti, dan saya baca di dia aku juga kan. Jadi, tapi itu jadi ngikut rajin lahan itu bagian daripada pabrik kertas yang saya minta ke Bank Mandiri dijual saja ke pengusaha nasional, jangan keluar. Itu cerita. Sayangnya sampai sekarang pabrik itu tidak berjalan. Saya baca, saya tidak tahu, saya ada tulis tidak berjalan, tidak bagaimana diindukan. Jadi karena pabriknya tidak dalam baik gitu kan, otomatis lahannya juga tidak dipakai kan. Jadi memang kalau Pak Prabowo ingin kembali ke negara memang harus begitu, karena tidak dimanfaatkan dengan baik lahan ini. Jadi itulah kronologis daripada. Jadi saya bukan yang saya belikan, bukan dia beli pabriknya ada izin lahan, tapi beda kabupaten. Kalau pabriknya kalau tidak salah di Berau, lahannya ada di Penajam. Itulah menjadi bagian daripada ibu IKN. Jadi langsung menjadi bagian dari kota. Tidak salah itu jadinya. Saya tidak tahu jelas di mana tempatnya. Saya sudah setuju agar dijual ke pengusaha pribumi, nasional pribumi. Itu arahan saya ke Mandiri. Itu yang terjadi. Supaya jelas, jangan karena dia mengatakan, oh itu saya tidak punya hak untuk memberikan. Yang memberikan itu dari kehutanan, tapi izinnya pabrik dan lahan. Nah, itu. Jadi memang ada itu, tapi dengan niat baik sebenarnya, walaupun sayangnya tidak dijalankan dengan baik, sehingga